Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh menyatakan mundur dari pemerintahan pada Senin 26 Februari 2024. Kabar ini mengejutkan publik karena berlangsung di tengah panasnya perang Israel dan Hamas. Dilansir Al Jazeera, surat pengunduran diri telah diajukan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Shtayyeh mengatakan alasan dirinya mundur karena meningkatnya kekerasan di tepi barat dan perang di Gaza. Menurutnya, pemerintah akan menghadapi tantangan yang lebih berat di masa mendatang. Tantangan yang dimaksud adalah terbentuknya konsensus luas di antara warga Palestina terkait pengaturan politik pasca perang. Komentar saya muncul ketika tekanan Amerika Serikat terhadap Abbas semakin meningkat untuk menggoyahkan otoritas Palestina. Pemerintahan Abbas didesak untuk dapat mengatur negara Palestina setelah perang. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam beberapa kesempatan menolak usulan tersebut. Ia tak setuju jika Gaza diperintah oleh otoritas Palestina setelah perang berakhir. Empat kabel komunikasi bawah air yang berlokasi di antara Arab Saudi dan Djibouti telah terputus dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan eksklusif di situs berita Israel Globes, putusnya kabel itu diduga akibat serangan dari militan Houthi Yaman. Empat kabel komunikasi yang terputus diyakini milik sistem EE1, SICOM, EIG, dan TGN. Hal ini menandai gangguan serius komunikasi antara Eropa dan Asia. Namun, sebagian besar kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung oleh negara-negara Teluk dan juga India. Adapun kabel EE1 menghubungkan Asia Timur ke Eropa melalui Mesir, menghubungkan Tiongkok ke Barat melalui negara-negara seperti Pakistan dan Qatar. Kemudian, sistem kabel Europe-India Gateway menghubungkan Eropa Selatan ke Mesir, Arab Saudi, Djibouti, Uni Emirat Arab, dan India. Sementara kabel SICOM menghubungkan Eropa, Afrika, dan India serta terhubung ke Afrika Selatan. Militan Houthi Yaman memang belum menanggapi tuduhan atas terputusnya kabel-kabel tersebut. Namun, putusnya kabel ini bersamaan dengan operasi di Laut Merah yang menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Jumlah negara yang bergabung dalam misi Angkatan Laut Uni Eropa di Laut Merah terus bertambah. Pada Senin 26 Februari 2024, Yunani sepakat bergabung untuk melindungi kapal dagangnya dari serangan Houthi Yaman. Dewan Keamanan Yunani menyetujui usulan Menteri Pertahanan Nikos Dendias untuk ikut serta dalam misi Uni Eropa. Menurutnya, penting untuk bergabung dalam misi tersebut karena serangan Houthi telah mengganggu pelayaran. Apalagi kapal milik Houthi telah berulang kali diserang oleh militan Yaman sejak November tahun lalu. Menurut pejabat pemerintah, Yunani akan mengirim kapal perang ke Laut Merah dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya, negara-negara seperti Perancis, Italia, dan Jerman telah lebih dulu bergabung dalam misi Uni Eropa. Kapal perang Jerman Fregat Hessen bahkan sudah tiba di Laut Merah pada Minggu 25 Februari kemarin. Namun, mereka yang tergabung dalam misi tersebut tidak mengambil bagian dalam serangan terhadap Houthi di darat. Serangan di darat sejauh ini baru dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan Inggris. Untuk pertama kalinya, warga sipil Yaman tewas diserang militer Amerika Serikat dan Inggris. Informasi tersebut disampaikan kantor berita resmi Houthi, Sabah, pada Minggu 25 Februari malam. Militer Amerika dan Inggris melakukan serangan udara gabungan pada akhir pekan lalu. Disebutkan bahwa serangan itu menargetkan 18 titik di seluruh penjuru negeri. Selain menewaskan 1 orang, 8 warga sipil lainnya juga mengalami luka. Baik Amerika maupun Inggris belum memberikan tanggapan atas kematian warga tersebut. Namun, dalam berbagai kesempatan, keduanya berdalih hanya menargetkan situs militer Houthi sebagai bentuk pembelaan diri atas serangan di Laut Merah. Sejak dimulai pada Januari lalu, serangan di Yaman telah menewaskan 17 anggota Houthi. Kini, militer Amerika dan Inggris masih terus menggempur lokasi militan tersebut dengan harapan operasi di Laut Merah segera dihentikan.